Halo Sobat Logik, balik lagi ke Sintesa Logik. Apa aja kita sintesakan, apa aja kita logikan. Kali ini kita akan membahas The Competitive Outlook. Dalam buku The Mind of the Strategist, Kenichi Ohmae tahun 1982 menjelaskan bahwa ada 3 jenis stakeholders yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan sebuah strategi, yaitu company, customer, dan kompetitor, atau dikenal dengan istilah 3C. Waktu itu, karena perubahan atau change belum sedinamis sekarang, change tidak dimasukkan ke modelnya. Tahun 2003, Philip Kotler dalam bukunya Rethinking Marketing bersama dengan Hermawan Kertajaya yang menjelaskan secara mendalam pentingnya change dalam model Competitive Outlook atau 4C. Competitive Outlook 4C ini terbagi menjadi 4 value. Yang pertama, value migrator, change. 2. Value supplier, kompetitor. 3. Value demander, customer. 4. Value decider, company. Yang dimana di dalamnya ada strategi PESTEL atau PES, yaitu politik, ekonomi, social culture, dan teknologi. 1. Change. Change melihat dari sisi teknologi, politik legal, ekonomi, sosial budaya, dan pasar untuk memahami situasi landscape sebuah bisnis. Pengetahuan akan gejala eksternal ini akan memperkaya pemahaman kita tentang TOWS, TOWS, dari perusahaan kita, yaitu threats, opportunities, weakness, dan strengths. Threats adalah ancaman yang harus kita sikapi setelah memahami change, sementara opportunities adalah peluang yang bisa kita ambil. Dalam bahasa Mandarin, threats atau way jika digabungkan dengan opportunities atau G menjadi WG yang berarti krisis. Dalam masa krisis, seorang pembisnis harus bisa membaca ancaman yang bakal datang dan peluang yang bisa segera diambil. Jadi sahabat logik, jika ada threats, sebuah ada ancaman, lalu ada opportunities, jika menurut kosakata Mandarin itu WG artinya krisis. Dan jika ada krisis seorang pebisnis, disitulah ada sebuah kesempatan yang bisa kita ambil atau ada peluang yang bisa kita ambil. Change dengan inti penguasaan landscape eksternal sebuah bisnis adalah kotak pertama dari competitive outlook. Di sini kamu diminta untuk menuliskan semua pengaruh eksternal yang dapat menjadi threats dan opportunities. Contohnya, pengaruh internet, perubahan gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat, serta gejolak harga minyak dunia dan sebagainya yang dapat mempengaruhi dari eksternal yang menjadi suatu ancaman dan kesempatan kita. Kami selalu kagum dengan Gojek karena model bisnisnya yang selalu melirik keinginan dan hasrat terpendam masyarakat Indonesia dan mampu memanfaatkan buruknya situasi transportasi di tanah air. Inilah salah satu contoh kejelian melihat change. 2. Kompetitor dan customer. Terdapat 2 pendekatan utama, now atau saat ini, dan next atau perkiraan kedepannya. Pesaing seperti apakah yang saat ini sedang mengganggu perusahaan kamu? Apa pesaing Anda di masa yang akan datang atau pesaing saat ini? Sebagai contoh, saat ini sebuah perusahaan Facebook punya saingan KFC, Burger King, McDonald's, dan sebagainya. Namun, saingan yang mungkin berkembang di kemudian hari adalah lifestyle konsumsi makanan sehat. Sama dengan kompetitor, customer pun harus kita antisipasi perubahannya. Saat ini dan near future-nya, siapa yang menyangka saat ini Instastory yang selalu digemari para selebgram, salah satu fitur
Instagram, dan Snapchat bisa begitu berhasil. Padahal, ide mengambil foto yang akan hilang dalam 24 jam tentunya terlihat sia-sia. Perilaku anak zaman sekarang, perilaku generasi milenial yang mau eksis terus bisa menjadi merupakan salah satu next customer kita. 3. Company. Setelah kita memahami pengaruh eksternal change, kompetitor, dan customer, sekarang kita berkaca ke dalam perusahaan internal kita. Apa kelemahan, apa weakness dan kekuatan strength yang kita miliki? Sudahkah perusahaan kamu siap menghadapi era yang tidak terprediksi ini? Melihat ke dalam perusahaan kita sendiri tidaklah semudah yang dibayangkan, karena biasanya penolakan dari berbagai stakeholders internal banyak terjadi. Oleh sebab itu, sudut pandang karyawan seobjektif mungkin juga perlu digunakan. Jangan salah, karyawan kamu bisa jadi merupakan representasi dari keberagaman di Indonesia dan mewakili setiap generasi. Mereka bisa menjadi objek riset pertama kita. Sehingga karyawan bisa menjadi salah satu next customer kita. Kita dengarkan mereka. Karena apa? Bagaimanapun, karyawan adalah prajurit perang yang maju di medan perang. Setelah dipetakan, kita akhirnya memahami mengapa brand penjual jamu dan obat-obatan tradisional sebesar Nyonya Menir akhirnya bisa gulung tikar. Jadi mungkin sahabat Logic yang kelahiran tahun 90-an, tahun 80-an tentu mengenal brand Nyonya Menir. Ini semua karena apa? Karena Nyonya Menir lebih fokus mengurusi pertikaian internal perusahaan dan lupa akan keperjalanan bisnisnya. Wow, brand yang sebesar Nyonya Menir yang sudah bertahun-tahun dibangun ini bisa gulung tikar karena perselisihan pertikaian internal perusahaan dan mereka lupa akan keberjalanan bisnisnya. Dan kami harapkan seluruh perusahaan di Indonesia tidak seperti itu. Oleh sebab itu, sahabat Logic, setiap perusahaan diharuskan untuk terus berinovasi serta memperbarui proses dan efisiensi operasionalnya untuk berkolaborasi dengan pasar yang semakin luas dan beradaptasi dengan perilaku pasar yang selalu berubah. Organisasi atau perusahaan yang menolak untuk berubah atau change tidak bergerak maju akan dipaksa untuk keluar dari pasar atau bahkan mungkin terhapus oleh perusahaan-perusahaan yang terus melakukan inovasi untuk bergerak maju ke depan. Dengan kata lain, apabila suatu perusahaan ingin tetap eksis di dunia bisnis, yang bersangkutan harus melakukan perubahan atau inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi untuk menanggapi situasi tidak terprediksi ini, untuk memenuhi kebutuhan pasar barunya. Dapat dikatakan sahabat Logic bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi untuk melakukan satu hal yang sama setiap tahunnya untuk mendapatkan hasil yang sama.